Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru MTS Negeri 2 Banyumas tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung bersama kami untuk berprestasi. Perkenalkan, nama Ibu Sri Indriati. Selain sebagai guru bahasa Indonesia, Ibu juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil kurikulum di MTS Negeri 2 Banyumas. Pada kesempatan Matsama kali ini atau masa Ta'aruf Siswa Madrasah, Ibu akan menyampaikan materi tentang kegiatan rutin belajar mengajar yang sekilas kita akan membahas tentang metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran baik itu pada saat normal maupun pada saat pembelajaran jarak jauh, dan sekilas tentang prestasi peserta didik. Dengan tujuan peserta Matsama memahami tentang pengertian metode atau model pembelajaran, peserta Matsama mengetahui macam-macam metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan desain pembelajaran yang dilaksanakan di MTS Negeri 2 Banyumas, baik itu pembelajaran normal maupun pembelajaran jarak jauh. Peserta Matsama mengetahui sekilas tentang prestasi peserta didik MTS Negeri 2 Banyumas, dan setelah pemberian materi ini, peserta Matsama diharapkan ke depannya menjadi peserta didik yang aktif dan kreatif dalam setiap kegiatan pembelajaran di MTS Negeri 2 Banyumas. Untuk selanjutnya, pengertian atau metode pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan informasi pengetahuan atau rangkaian penyajian materi yang dilakukan guru dengan segala fasilitas yang terkait, digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Adanya interaksi pembelajaran yang meliputi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Kemudian macam-macam metode pembelajaran berdasarkan jenis interaksinya yang dilakukan pada saat pembelajaran normal khususnya kita bisa melaksanakan metode pembelajaran ceramah, pemberian informasi dari guru ke pesdik, kemudian tanya jawab, penyampaian pembelajaran dengan mengajukan berbagai pertanyaan, dan pesdik bisa menjawabnya. Kemudian diskusi dengan belajar memecahkan masalah, baik diskusi besar di kelas maupun diskusi kecil antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian metode demonstrasi, yaitu pemberian contoh dari guru ke peserta didik, bisa juga antar peserta didik. Yang kelima, studi tour atau karya wisata. Ini bisa dijadikan sebagai sumber belajar ya pada saat pembelajaran normal biasanya di MTS Negeri 2 Banyumas melaksanakan kegiatan karya wisata ke Jakarta. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir dan kembali bisa melaksanakan kegiatan tatap muka normal seperti pembelajaran tahun-tahun sebelumnya. Kemudian metode berikutnya adalah simulasi, yaitu penyampaian pembelajaran dengan penggunaan alat, sumber belajar yang secara langsung berinteraksi dengan peserta didik, misalnya dengan menggunakan media atau alat pembelajaran tertentu. Dan alhamdulillah ya di MTS Negeri 2 Banyumas telah memiliki 2 ruang CBT atau lab komputer yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan asesmen ataupun penilaian. Kemudian terkait dengan kegiatan pembelajaran, jam KBM normal per pekan selama 6 hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk jam pertama, berdoa dan tadarus juz amma sesuai dengan jadwal selama 15 menit. Kemudian, setiap hari secara bergantian melaksanakan sholat duha sesuai dengan jadwal. Dan KBM pada hari Senin sampai dengan Kamis dimulai dari pukul 7 sampai dengan 14.10 menit. Kemudian jam KBM pada hari Jumat dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, serta KBM hari Sabtu dimulai dari pukul 7 sampai dengan 13.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk jadwal kegiatan ekstrakurikuler mulai berlaku pada saat situasi dinyatakan kembali normal. Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran jam KBM darurat pada masa pandemi ini dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan desain pembelajaran, kita bahas tentang pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring atau dalam jaringan dengan sumber belajar menggunakan jaringan internet.
Pembelajaran dilakukan dengan media berbasis internet seperti WhatsApp, Google Classroom, e-learning madrasah, serta media pembelajaran lainnya. Dan untuk saat ini, karena pemerintah masih belum mengizinkan untuk melaksanakan PTM, maka pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Kemudian yang kedua, pembelajaran luring atau luar jaringan. Dengan sumber belajar tersedia dari lingkungan sekitar. Pembelajaran dilakukan dengan media buku paket, modul, serta sumber belajar lainnya. Sumber belajar tersedia dari internet, media massa, tayangan LCD, ataupun sumber belajar lain yang sesuai dengan materi. Kemudian menyongsong adaptasi kebiasaan baru saat pembelajaran tatap muka nantinya akan diberlakukan, berarti kalian harus benar-benar melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita laksanakan. Dan pada saat kalian pergi ke sekolah, kalian juga tetap harus mengenakan masker serta membawa ganti masker. Kemudian kalian di tas kalian membawa bekal hand sanitizer, membawa bekal makan dan minum sendiri, membawa tisu serta membawa peralatan sholat sendiri. Dan pada saat sampai di madrasah pun, kalian nanti akan dicek suhu, kemudian kalian diharuskan untuk cuci tangan dengan sabun di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh madrasah. Kemudian kalian menuju ke ruangan kelas juga dengan tertib, satu-satu ya, tidak berkerumun. Dan kalian tetap di kelas itu juga ada aturan untuk menjaga jarak dengan sesama teman seperti itu dan mengurangi mobilitas ke sana kemari untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Itu gambaran sekilas tentang pembelajaran pada saat pembelajaran normal ataupun pada saat pembelajaran jarak jauh. Kemudian sekilas tentang prestasi peserta didik MTs Negeri 2 Banyumas pada tahun 2021. Alhamdulillah peserta didik MTs Negeri 2 Banyumas berhasil meraih prestasi akademik dan non-akademik di antaranya. Yang pertama, meraih medali emas sebagai juara 1 mapel matematika pada Olimpiade Sains Nusantara atau OSN Volume 2 Makarim Institut tingkat nasional pada tahun 2021 atas nama Ristiana Kurniasi. Ya, sekarang duduk di kelas 9. Kemudian yang kedua, meraih medali perunggu dalam Olimpiade Rihan Kreatif atau ORC bidang SMP English tahun 2021 atas nama Rantika Solehani. Sekarang juga duduk di kelas 9. Kemudian yang ketiga, meraih juara 2 Lomba Komik Pramuka Penggalang tingkat kuartir cabang Banyumas tahun 2021 atas nama Lina Chua Kaisa. Sekarang juga duduk di kelas 9. Kemudian informasi tentang kegiatan prestasi peserta didik MTs Negeri 2 Banyumas bisa kalian ikuti melalui IG atau Instagram madrasah kita di @mts negeri 2 Banyumas. Silakan kalian follow ya ketika kalian memiliki akun Instagram. Selain publikasi ilmiah melalui website ataupun Instagram, publikasi ilmiah yang lain adalah publikasi madrasah yang lain adalah melalui majalah MTs Negeri 2 Banyumas. Jadi, OSIS MTs Negeri 2 Banyumas itu menerbitkan majalah aksi aktualisasi kreativitas siswa. Jadi, semua peserta didik dapat mengirimkan karyanya dalam media tersebut, baik artikel, sastra, maupun tulisan lainnya. Selain itu, majalah aksi juga menyediakan rubrik alumni yang berisikan kisah sukses dan motivasi dari para alumni MTs Negeri 2 Banyumas. Dan semoga nanti kalian bisa ikut berkreasi dalam publikasi majalah aksi. Nah, kalian tentunya tambah bersemangat ya setelah kalian memiliki gambaran tentang pembelajaran di MTs Negeri 2 Banyumas. Tetap semangat untuk selalu berkarya, untuk selalu berprestasi, memajukan nama baik MTs Negeri 2 Banyumas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.